Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas ya terkait tool ya. Tool yang biasa saya gunakan untuk melakukan uji tes performa ya. Di video-video sebelumnya saya biasanya menggunakan tool ini untuk menguji kinerja dari sebuah service ya. Khususnya service web yang ada pada sebuah server ya. Jadi nama aplikasinya adalah Slow HTTP Test ya. Slow HTTP Test merupakan sebuah tool yang dapat kita konfigurasi dan dapat kita mensimulasikan beberapa serangan pada layer application ya, khususnya pada protokol HTTP ya. Jadi serangan yang dimaksud adalah serangan DOS ya, distribution atau denial of service ya. Denial of service di mana kita bisa memerintah tool ini ya, untuk menggenerate paket dan melakukan proses pengiriman paket atau request ke server sehingga membuat server tersebut sibuk ya dalam jangka waktu tertentu sehingga user yang lainnya itu tidak akan mendapatkan akses ya, jadi tool ini biasa kita gunakan untuk menguji ya seberapa banyak paket yang bisa direspon ya oleh sebuah perangkat web server ya dalam suatu waktu ya. Jadi berapa limitnya sehingga kita bisa mengetahui batasan kemampuan dari web server yang kita miliki ya. Jadi selain untuk melakukan pengujian terhadap layanan HTTP server ya, tool ini biasa digunakan untuk melakukan DOS ya, melakukan serangan DOS terhadap sebuah web server ya. Jadi saya sebelum memulai tutorial kali ini, saya meminta teman-teman untuk menggunakan tool ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi dengan Slow HTTP Test ini mengimplementasikan serangan DOS ya, sehingga bandwidth yang harusnya digunakan oleh banyak orang ini sudah digunakan oleh satu orang. Jadi pada video kali ini saya akan terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk menggunakan Slow HTTP Test ini. Slow HTTP Test ini hanya berjalan pada sistem operasi berbasis Linux ya. Berhubung Windows sudah mensupport atau ada fitur WSL ya, Windows Subsystem for Linux. Jadi kita akan coba untuk menggunakan Windows Subsystem Linux untuk distro Ubuntu atau distro Kali Linux ya. Teman-teman bisa lihat panduan video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Kali Linux atau backtrack, itu bisa langsung mengetikkan pada command line-nya ya. Jadi kalau sudah masuk ke CMD seperti ini, saya cukup ketikkan bash. Oke, dan otomatis kita masuk ke WSL-nya ya. Jadi saya menggunakan di sini sistem operasi Ubuntu 18.04 Bionic. Sebelumnya ya, sebenarnya ini Slow HTTP Test ini tidak terinstall secara default, jadi kita perlu menambahkan repositori tambahan ya, khususnya repositori security ya, sehingga ketika kita melakukan update itu dia akan melakukan proses update pada paket-paket security ya. Oke, kita coba update dulu ya, sambil kita coba resize fontnya ya, sehingga lebih mudah dibaca. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin bisa cek ya, apt search slow http test ya, bisa cek seperti itu ya. Jika tampilannya seperti ini, berarti ini sudah siap diinstal ya. Kita tinggal installnya, caranya apt install slow http test. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini berarti sebelumnya sudah pernah saya install ya. Jadi kalau di komputer teman-teman itu proses installnya sedang berjalan, berarti paket tersebut belum terinstall ya. Kalau sudah terinstall, kita mungkin bisa mengetikkan perintah slow http test ya.
-h atau help ya. Nah, dengan mengetikkan H ini kita bisa melihat informasi parameter-parameter yang bisa kita gunakan ya. Parameter-parameter yang bisa kita gunakan. Di sini ada banyak sekali parameter ya. Ada parameter -h, -b, -r. Jadi teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya beberapa parameter tersebut. Pada video kali ini saya akan fokus ke parameter ya yang biasanya saya gunakan untuk melakukan pengujian ya terhadap layanan web server yang saya kelola. Jadi kita bisa langsung mengetikkan slow ya, slow HTTP/TEST spasi -c. -c ini adalah besaran koneksi ya, besaran koneksi yang akan kita transmisikan ya. Misalnya berapa koneksinya, misalnya kita ingin mentransmisikan 1000 koneksi ya. Jadi semuanya bergantung pada keinginan teman-teman ya. Selanjutnya kita gunakan -h, -g, -o, ini slow HTTP. -h, -g, dan -o ini adalah kalau kita lihat ya, slow header ya, slow RIS, kita gunakan mode defaultnya ya. Jadi ada banyak mode, ada mode B, ada mode R, sama ada mode X ya. Kalau parameter -g itu dengan memberikan parameter ini kita akan menampilkan statistik ya. Generate statistic with socket state change ya. Dan O adalah output ya. Outputnya itu akan dihasilkan ya ke sebuah file ya. Output save statistik, jadi statistik yang dikirimkan itu akan disimpan dalam nama file .html atau nama file .csv ya. Selanjutnya di sini kita bisa rubah ya sesuai dengan keinginan kita, misalnya testing pertama ya, testing web. Selanjutnya kita pakai parameter -i. Di sini -i 10 ya. Kalau kita lihat di atas, -i adalah interval ya. Interval di antara follow up data yang dikirimkan dalam satuan detik ya. Biasa secara default kita pilih 10. Selanjutnya kita pilih -r 200. Kita bisa cek kembali di sini rate connection ya. Jadi tertiap detik itu si slow HTTP/TEST akan mengirimkan 200 koneksi ya. Selanjutnya kita pakai -t. Di sini opsi -t. Jadi kita bisa pilih model permintaannya ya. Jadi kalau kita pilih -t get, berarti kita akan mengambil data atau informasi dari server ya. Kalau post berarti kita akan mengupload data. Selanjutnya kita pakai -u. Di sini -u adalah URL ya, URL target kita. Jadi kita berikan target kita misalnya HTTP. Kita berikan domain kita ya. Kita coba tambahkan domain kita /index.php -x. Di sini parameter -x kalau kita amati maksimal panjang paket ya. Paket yang bisa di follow up, -x-nya 24 byte, dan di sini -p-nya ya, -p-nya itu timeout-nya ya, berapa ketika sebuah server sudah dinyatakan timeout, berapa jangka waktunya ya. Selama server tersebut masih bisa merespon, itu paket tersebut akan terus dikirimkan ya. Selama paket tersebut jadi kita berikan parameter kapan kita menghentikan ketika 3 detik sebuah server tidak merespon pengiriman paket yang kita lakukan, maka dia akan menghentikan prosesnya ya, berarti servernya sudah dalam keadaan down ya. Oke, untuk itu kita bisa langsung saja ya, kita bisa langsung saja mulai prosesnya. Kita enter. Nah, kita bisa lihat ya. Ini prosesnya, kalau tampilannya sudah seperti ini, prosesnya sudah jalan. Jadi number connection-nya 1000. Oke.
konten lengthnya, panjang kontennya itu 4096. Ini follow up data atau maksimal data itu 52, intervalnya 10 detik, connection per detiknya 200, probe connection timeoutnya 3. Jadi saat ini server masih bisa melayani ya, melayani. Kalau statusnya masih available, itu artinya servernya masih bisa melayani ya. Kalau sudah service unavailable, biasa dia berubah jadi no ya. Jadi saat ini server kita bisa menampung 1000 data ya. 1000 data. Kita bisa lihat. Oke. Kita tunggu ya beberapa saat hingga proses testingnya selesai. Dan nantinya di akhirnya kita bisa lihat grafik ya. Grafik yang dapat menginformasikan ke kita terkait kemampuan dari server yang kita miliki. Jadi grafiknya itu bisa berbentuk sebuah halaman HTML atau sebuah file CSV. Oke, kita nantikan hingga proses slow HTTP testnya selesai. Oke, sambil menunggu prosesnya ya, kita mungkin bisa cek ya, cek apakah server atau aplikasi web yang kita punya ya. Di sini saya punya blog. Apakah web kita itu masih bisa diakses saat ini ya? Kalau kita cek di sini, oke, kita coba buka. Kalau kita reload, oke, ini web kita masih available ya, masih bisa kita akses dengan baik. Ya, kita bisa baca. Jadi semua informasi di sini masih bisa kita akses ya. Jadi dengan 1000 koneksi ya. Jadi untuk menguji ya sampai di mana batas, mungkin kita bisa menambahkan jumlah koneksi yang kita lakukan, ataupun menambah koneksi per detik yang dilakukan ke server kita. Kalau kita mau monitoring ya, jadi ini sudah selesai ya, test end. Jadi ini filenya sudah ada, testing.web.csv, testing.web.html. Itu kita bisa lihat sambil melakukan testing. Sebenarnya kita bisa monitoring ya, monitoring sebenarnya apa yang terjadi di server kita ya. Kita coba SSH dulu ke server ya. Coba SSH dulu. Oke, setelah sudah SSH, kita coba cek ya traffic var log apache log. Kita bisa cek apakah ketika kita jalankan koneksi seperti itu apa yang jalan ya. Kalau kita coba cek slow HTTP test, oke, ini kita bisa lihat ya. Oke, ini kebaca ya, yang mengakses itu adalah slow HTTP test ya. Sambil menunggu ya prosesnya selesai, kita bisa sambil melihat file yang digenerate tadi ya. Kita coba lihat di C, ada di user, ada di user. Kita coba cari filenya. Nama filenya itu testing.web.csv. Coba buka. Oke, ini filenya ya. Ini filenya ada second, ada close, ada pending. Kita bisa generate datanya ya. Kita bisa coba generate data. Next. Oke, datanya sudah kita bisa generate. Di sini ada detik ya, ada 22 detik, ada close, ada pending, ada connection, dan kita bisa buat grafik ya untuk sebagai laporan kita. Selain itu kita punya file HTML ya, kita bisa buka dan kita bisa lihat ada grafiknya ya. Oke, kita di sini ada close, ada pending ya. Jadi pendingnya 0 ya, connectednya itu stabil ya, naik, service available, jadi servisnya selalu tersedia ya.
Jadi tidak ada masalah ketika website ini mengakses banyak koneksi dalam suatu waktu. Website ini masih tetap bisa mengakses, masih tetap bisa melayani request yang begitu banyak dalam suatu waktu ya. Jadi sekian ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.